Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 berkata bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita bahwa kita harus mengampuni, kita harus memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kita, setiap orang yang pernah menyakiti hati kita, setiap orang yang pernah mungkin menipu kita, membuat kita menjadi rugi, membuat kita menjadi bangkrut, membuat kita mungkin menjadi menderita. Mari saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus mengampuni, kita harus memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Mungkin kita saat ini berkata, aku tidak mampu Tuhan untuk mengampuni. Aku tidak mampu Tuhan untuk memaafkan. Mereka sudah terlalu menyakiti hati kami. Mereka sudah terlalu menyakiti hatiku ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, janganlah kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam diri kita. Karena kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, kesalahan orang lain itu adalah sampah buat kita. Dan kalau kita menyimpan sampah dalam diri kita, itu sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Bukan hanya kesehatan secara jasmani, secara rohani menjadi tidak baik. Kehidupan kita tidak akan menjadi sehat, baik jasmani maupun rohani. Banyak saudara-saudara yang saya dengar, ada orang-orang yang sakit dan mereka tidak dapat disembuhkan karena mereka masih menyimpan sampah dalam diri mereka. Karena mereka tidak mau membuang sampah yang ada dalam diri mereka, yaitu mereka menyimpan kepahitan, kekecewaan. Mereka menyimpan akar pahit, mereka menyimpan kesalahan-kesalahan orang di dalam diri mereka. Padahal itu harus kita buang, harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Caranya dengan apa? Dengan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan berkat buat mereka. Karena kita percaya ketika kita mengampuni, maka Bapa yang di surga akan mengampuni segala kesalahan kita. Dan kita percaya Tuhan akan memberkati setiap kita ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pintu-pintu berkat akan terbuka buat kita. Bukan hanya berkat secara jasmani, tapi berkat secara rohani. Damai sejahtera itu akan Tuhan curahkan dalam hidup kita ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dengan tegas berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang kasih Tuhan, saudara janganlah menjadi orang yang rugi. Saudara sudah mengikuti Tuhan, sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi saudara masih menyimpan kesalahan. Rugi saudara. Saudara harus buang kesalahan itu. Saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, supaya Bapakmu yang di surga, Bapak kita yang di surga, itu akan mengampuni kesalahan kita, akan menghapus segala dosa kita, kalau kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kita saat ini sedang kecewa, mungkin saudara kecewa dengan teman-teman saudara, mungkin kecewa dengan rekan-rekan bisnis saudara, mungkin kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, atau mungkin kecewa dengan keluargamu, dengan orang tuamu,
atau orang tua kepada anaknya, kecewa karena anaknya tidak berbakti, karena anaknya mungkin memberontak. Mari para bapak, para ibu, ampuni anakmu, ampuni mereka, supaya berkat Allah turun atas keluargamu, supaya rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah engkau menyimpan sampah di dalam dirimu. Janganlah engkau menyimpan kesalahan orang lain, tapi lepaskanlah berkat, lepaskanlah pengampunan, supaya berkat Allah turun atas engkau, supaya damai sejahtera Tuhan boleh tercurah dalam hidupmu dengan luar biasa, dan kasih dari Allah Bapa itu akan mengalir dalam hidupmu, akan memulihkan engkau ketika engkau mau mengampuni, ketika engkau mengambil keputusan pada hari ini untuk melepaskan pengampunan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara, di antara saudara ada yang sedang menyimpan kepahitan, ada di antara saudara mungkin sedang menyimpan kesalahan orang lain, saudara mungkin kecewa terhadap orang lain, terhadap siapapun, mari saat ini saya mau berdoa buat saudara. Saudara lepaskan pengampunan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat saudara-saudara yang melihat rekaman ini, yang sedang menyimpan kesalahan orang lain, yang tidak mampu mengampuni. Saat ini Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh diberikan kemampuan untuk mengampuni, berikan kemampuan untuk menghapus segala kesalahan yang ada di dalam hati mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, biarlah kasih-Mu saat ini Tuhan alirkan, Tuhan curahkan kepada mereka yang sedang terluka, mereka yang sedang sakit hatinya. Tuhan jamah, Tuhan balut di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, melalui rekaman ini kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, membalut, menjamah, memulihkan setiap mereka yang terluka di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Saudara, mari ambil keputusan hari ini. Ampuni, lepaskan pengampunan kepada setiap orang-orang yang pernah menyakiti hati saudara. Mungkin keluargamu, mungkin orang tuamu, mungkin anak-anakmu, mungkin teman-temanmu, mungkin teman bisnismu. Saat ini sebutkan nama mereka, mulai lepaskan pengampunan, ampuni mereka, maafkan mereka, dan engkau akan terbebas. Engkau akan memiliki tubuh yang sehat karena engkau tidak menyimpan sampah di dalam dirimu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan hamba percaya Roh Kudus yang akan meneruskan, yang akan berbicara kepada setiap mereka yang melihat rekaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.